Ingin tahu kenapa orang kaya semakin kaya? Karena mereka mengurus bisnisnya sendiri, bukan hanya pekerjaannya. Kalau saya bilang, McDonald's bukan bisnis hamburger, apakah Anda percaya? Karena kenyataannya, orang kaya tidak mendapatkan kekayaan dari apa yang Anda lihat. Mereka mendapatkannya dari apa yang tidak Anda lihat. Inilah rahasia yang diajarkan ayah kaya, yaitu uruslah bisnismu sendiri. Di perjalanan menuju kebebasan finansial, ayah kaya selalu mengulang satu nasihat yang juga dipegang oleh banyak orang kaya di dunia. Nasihat itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Uruslah bisnismu sendiri. Ini bukan soal membuka toko atau menjadi pengusaha. Ini tentang cara kita membangun aset yang bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Pelajaran ini juga tercermin dalam kisah Ray Kroc, tokoh di balik McDonald's. Jika ditanya, banyak orang akan berkata bahwa Kroc menjalankan bisnis hamburger. Tapi kenyataannya, Ray Kroc menjalankan bisnis real estate. Ia tahu bahwa menjual franchise hamburger hanyalah bagian dari rencana. Fokus utamanya ada pada lokasi setiap waralaba. Setiap orang yang membeli franchise McDonald's sebenarnya juga membeli tanah untuk perusahaannya. Itulah mengapa McDonald's tumbuh menjadi salah satu pemilik real estate terbesar di dunia. Di bab sebelumnya, kita belajar bahwa mayoritas orang bekerja bukan untuk dirinya sendiri. Pertama, mereka bekerja untuk pemilik perusahaan. Lalu, mereka bekerja untuk pemerintah melalui pajak. Dan sisanya habis untuk membayar bank melalui cicilan dan hipotek. Ini terjadi karena banyak orang bersekolah untuk menjadi profesional, seperti insinyur, koki, polisi, seniman, penulis, dan lainnya. Mereka mendapatkan keterampilan untuk bekerja, tetapi bukan untuk membangun aset. Mereka lupa mengurus bisnis sendiri dan malah menghabiskan hidup membesarkan bisnis orang lain. Banyak orang juga mencampur adukan antara profesi dan bisnis. Saat ditanya, "Apa bisnismu?" mereka menjawab, "Saya bankir." Tetapi ketika ditanya, "Apakah Anda memiliki bank itu?" jawabannya, "Tidak, saya hanya bekerja di sana." Itulah bukti bahwa fokus mereka bukan pada membangun aset, tetapi pada pekerjaan. Agar keuangan menjadi kuat, seseorang harus mulai mengurus kolom aset, bukan hanya penghasilan. Orang kaya memusatkan perhatian pada aset, tetapi kebanyakan orang hanya mengejar penghasilan. Itu sebabnya kita sering mendengar, "Saya butuh kenaikan gaji, saya harus lembur, atau saya cari kerja sampingan." Padahal, aturan pertama adalah memahami perbedaan antara aset dan liabilitas dan mulai membeli aset. Mulailah mengurus bisnismu sendiri. Tetaplah bekerja, tetapi gunakan penghasilan untuk membeli aset nyata, bukan liabilitas. Banyak orang mengira barang mahal adalah aset, padahal mobil baru bisa kehilangan 25% nilainya sejak keluar dari showroom. Itu bukan aset, meskipun bank mengizinkan mencatatnya sebagai aset. Jagalah pengeluaran tetap rendah, kurangi liabilitas, dan bangun fondasi aset yang kuat. Bagi anak muda, penting sekali memahami hal ini sebelum membeli rumah, menikah, atau terjebak dalam kredit jangka panjang yang menjerat keuangan. Ayah kaya membagi aset nyata menjadi beberapa kategori, seperti bisnis yang tidak menuntut kehadiran, saham, properti yang menghasilkan, royalti dan kekayaan intelektual, serta apapun yang bernilai, bertambah nilainya, dan menghasilkan. Ketika ayah kaya mengatakan uruslah bisnismu, ia bermaksud bangun dan rawat kolom asetmu. Saat uang masuk ke asetmu, anggap uang itu sebagai karyawan yang bekerja 24 jam sehari, tidak pernah tidur, dan mampu menghasilkan kekayaan hingga generasi berikutnya. Inilah perbedaan terbesar antara orang kaya dan kebanyakan orang.
Orang kaya membangun aset terlebih dahulu dan barulah membeli barang mewah dari hasil asetnya. Sementara banyak orang membeli barang mewah dengan keringat dan utang, yang justru berakhir menjadi beban. Ingat, kemewahan sejati bukan dibeli dengan utang, tetapi dari aset yang sudah bekerja untuk Anda. Mulailah mengurus bisnismu sendiri hari ini, sekecil apapun langkahnya, karena kebebasan finansial tidak datang dari bekerja lebih keras, tetapi dari membangun aset yang bekerja untuk Anda. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen pendapatmu di bawah, dan share ke teman-teman biar makin banyak yang tercerahkan. Subscribe juga supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya ya. Karena di Bukan Sekolah, kamu akan belajar hal-hal yang tidak pernah diajarkan di kelas.